صلوا على رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Pemirsa, kajian cahaya tafsir Al-Quran, semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuk kita semua, di mana dengan belajar Al-Quran, insya Allah Allah memberikan kemuliaan bagi kita. Allah jadikan kita sebaik-baik ummah, sebaik-baik manusia, di mana Al-Quran sebagai wahyu Allah dan mukjizat Rasulullah menjadi bagian hidup kita. Kita akan mengkajinya insyaallah dengan rutin melalui YouTube yang akan saya teruskan insyaallah dengan daya upaya kita, dan mohon doa dan dukungan kita semua agar kajian cahaya tafsir Al-Quran ini berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan kita bersama, di mana media sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan saat ini dalam kehidupan kita. Nah, agar media sosial ini bisa termanfaatkan dalam syiar agama Islam, maka saya akan mencoba dengan kerendahan hati dan keterbatasan ilmu pengetahuan untuk mengkaji tafsir Al-Quran melalui majelis kajian cahaya tafsir Al-Quran yang kita singkat dengan cetak, mencetak generasi Islami, mencetak generasi Al-Qurani yang mumpuni, sehingga Islam menjadi sebuah agama yang kuat. Islam menjadi sebuah agama rahmatan lil alamin, karena siogianya Islam adalah hal solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan. Karena Al-Quran tidak akan lekang dengan zaman, karena Al-Quran terus menerus menjadi panduan hidup kita. Oleh karena itu, saya mohon izin sekali lagi, kita akan terus nanti akan mencoba kajian cahaya tafsir Al-Quran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari medsos itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk tertibnya kajian ini, kita akan memulainya dengan surah Al-Fatihah. Keutamaan Al-Fatihah. Yang pertama adalah merupakan rukun salat. An Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Keutamaan yang kedua dari Al-Fatihah adalah surah paling mulia dalam Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'ab, atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha? Qala na'am ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taqra fis salah? Qala faqara ummul Qur'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Walladzi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ke Ubay bin Ka'ab, apakah engkau mau saya ajarkan satu surat yang tidak diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran perumpamaannya? Ubay menjawab, baik ya Rasulullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang kau baca dalam salat? Ubay menjawab, seraya membaca Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, demi nyawaku di tangannya, surat itu tidak diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran sebandingnya. Adapun yang ketiga, Al-Fatihah adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ini bisa kita jumpai dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 87. Sab'ul Mathani, 7 yang berulang-ulang. Al-Fatihah tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sholat, karena Al-Fatihah ini adalah merupakan rukun dari sholat itu sendiri. Bila seseorang mengerjakan sholat, tentu minimal dia akan membaca Al-Fatihah sebanyak rukun sholat sendiri. Ya, subuh 2 rakaat, dilanjutkan zuhur dan asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ya, berjumlah 17 kali dibaca dalam sehari, yaitu surah Al-Fatihah. Belum lagi seseorang itu melaksanakan sholat-sholat sunnah lainnya, sunnah muakkadah, baik itu qobliyah atau ba'diyah daripada sholat-sholat fardiyah itu sendiri, maka ini akan berlebih terus berulang-ulang dibaca oleh seseorang. Oleh karena itu, Al-Fatihah ini dinamakan juga Sabul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang dibaca oleh umat, dibaca oleh seseorang. Hadis riwayat Al-Bukhari an Abi Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu la u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwari fil Qur'an qabla an takhruj minal masjid. Thumma akhadha biyadiyah falamma arada an yakhruja qultu lah alam taqul la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an? Qal alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utiyatuh. Dari Abi Sa'id Al-Mu'alla bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, maukah engkau kuajarkan satu surat yang paling mulia di antara surat-surat dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini? Kemudian ia menggandeng tanganku. Tatkala Rasul hendak keluar, maka aku mengingatkan beliau, bukankah engkau ingin mengajarkanku satu surat yang paling mulia di antara surat-surat dalam Al-Quran? Ia pun menjawab, alhamdulillahirabbil alamin, 7 ayat yang berulang-ulang dan Quran yang agung yang telah diturunkan kepadaku. Kenapa surah Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Mathani? Yang pertama, karena surah Al-Fatihah selalu diulang-ulang setiap rakaat dalam salat. Yang kedua, dalam surah Al-Fatihah ini terdapat pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, surah Al-Fatihah tidak pernah diturunkan kepada umat sebelumnya, khusus hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang keempat daripada Al-Fatihah mengajarkan kepada kita
bagaimana cara bertawassul, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur dan memuji Allah. Dan tawassul dengan menyembah Allah serta mengesahkannya. Selanjutnya baru kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Fatihah menggambarkan kepada kita bagaimana cara bertawassul atau cara bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kajian Cahaya Tafsir Al-Quran. Bahwa surah Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita bagaimana bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada surah Al-Fatihah ini Allah membentuk kita, mengajarkan kepada kita bagaimana cara-cara bermohon yang baik. Maka kata Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mulailah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur akan diri kita yang sempurna, bersyukur pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat, kuat, sehingga mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita beri pujian Allah. Dengan rasa syukur itu maka kita memuji Allah. Urutan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu Allah, Ar-Rahmanir Rahim. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ini menunjukkan bagaimana kita memuji Allah, membesarkan Allah. Dan selanjutnya kita harus mengesahkan Allah. Bagaimana kita meminta tapi kita ragu kepada yang tempat meminta. Kita menduakan hati kita bahwa masih ada selain Allah tempat meminta. Surah Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita, esahkan Allah, meminta dengan keesahan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami pastikan ya Allah, kami menyembahmu. Kami pastikan ya Allah, kami hanya minta tolong kepadamu, tidak ada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya, apa yang paling utama yang harus diminta oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin? Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk ya akhi. Jangan sampai hati kita ini galau dengan Allah, galau tidak meyakini Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk apa? Jalan yang lurus, jalan yang Allah tunjuki. Maka permintaan yang paling besar, permintaan yang paling mulia di sisi Allah adalah kita harus selalu minta petunjuk kepada Allah sesuai dengan urut-urutan yang diberikan Allah dalam surah Al-Fatihah ini. Keutamaan selanjutnya dari Al-Fatihah adalah dalam surah Al-Fatihah ini terkandung 3 jenis tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kajian Cahaya Tafsir Al-Quran yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, jelas sekali bahwa dalam surah Al-Fatihah ini terdapat 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Apa yang dimaksud 3 tauhid ini? Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa tauhid rububiyah adalah mempercayai bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan alam sekitar kita,
dan menciptakan alam yang mungkin kita tidak melihatnya, ataupun makhluk yang tidak bisa kita lihat. Semuanya ada yang menciptakan. Dan fitrah manusia tentu mengakui dan merasakan bahwa dia tercipta, bahwa alam di sekitarnya ada yang menciptakan. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa menciptakan apa yang telah diciptakan Tuhannya. Nah, tauhid rububiyah ini, bahwa ada Tuhan yang menciptakan semua ini, sehingga perlu penjelasan oleh Allah siapakah Tuhan itu. Inilah wahyu Al-Quran. Sebagian golongan masyarakat atau umat mencari siapa Tuhan itu, siapa yang menciptakan ini dan itu, sehingga dia menginterpretasi Tuhannya dengan bentuk-bentuk yang mereka ciptakan. Oleh karena itu, Tuhan rububiyah ini pada tahap awal semua kita harus meyakini bahwa ada Khaliq, pencipta diri kita dan alam seluruhnya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Ada Tuhan yang wajib kita sembah, yang harus kita beriman dan menyembahnya sesuai dengan fungsi makhluk itu sendiri, sesuai dengan fungsi kemanusiaan itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Maka dalam surah Al-Fatihah ini kita jumpai itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka bagi semua umat, semua orang yang beragama harus menyembah Tuhan yang agung ini, yaitu Tuhan yang menciptakan ini, yang harus kita sembah, tiada sekutu baginya. Itu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Selanjutnya adalah tauhid as-sifat wal asma, sifatul asma wa sifat, yaitu tauhid nama dan sifat Allah. Selaku orang yang beriman, selaku orang mukmin muslim, harus mempercayai nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang telah diwahyukan dalam Al-Quran, yang telah Allah jelaskan nama-nama sifat Allah yang dalam Al-Qurannya. Begitupun yang Rasul telah menjelaskan kepada kita dalam hadis-hadisnya, nama-nama selain nama Allah Ar-Rahmanur Rahim. Itulah nama-nama Allah yang ada dalam surah Al-Fatihah. Dan hal yang penting dalam keutamaan surah Al-Fatihah ini adalah bahwa kita diajarkan meminta doa yang paling bermanfaat bagi diri kita, itu meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Fatihah dikelompokkan kepada surah Al-Makkiyah, berjumlah 7 ayat. Ayat yang pertama dimulai dari basmalah, dan ayat yang ketujuh siratal ladzina an'amta alaihim ila akhir ayat. Pada pendapat yang lain, apabila basmalah bukan merupakan ayat daripada surah Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim ila akhir. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ulama bersepakat bahwa basmalah merupakan ayat dalam surah An-Naml, sebagaimana Allah berfirman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. An Ibni Abbas
radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rif fasla surah hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW tidak mengenal pemisah surat sampai diturunkan kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat ulama tentang basmalah di awal surah. Pertama, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa basmalah bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah dan surah-surah lainnya dalam Al-Quran. Pendapat kedua yaitu pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Al-Mubarak bahwa basmalah adalah ayat dari semua surah Al-Quran kecuali pada surah At-Taubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sabul mathani. Wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha." Apabila kalian membaca alhamdulillah atau surah Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran, induknya Alkitab, dan sabul mathani, 7 yang berulang-ulang. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satunya. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat Imam Daud Az-Zahiri bahwa basmalah adalah satu ayat tersendiri atau mandiri yang berada di permulaan setiap surah, tetapi ia tidak termasuk ke dalam surah dalam Al-Quran. Selanjutnya, bagaimana hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah pada awal surah Al-Fatihah ketika sholat? Mazhab Syafi'i, wajib hukumnya membaca basmalah di awal surah Al-Fatihah karena ia adalah bagian ayat dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Jika tidak membaca basmalah, maka sholatnya dianggap batal karena membaca seluruh ayat surah Al-Fatihah adalah termasuk rukun sholat. Selanjutnya, mazhab Hanafi dan Maliki membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Al-Fatihah hukumnya tidak wajib, melainkan sunnah. Karena basmalah bukan bagian ayat dari surah Al-Fatihah. Jika tidak membacanya dalam sholat, maka sholatnya dianggap sah dan tidak batal. Bagaimana cara membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat? Pendapat yang pertama, mazhab Hanafi dan Hambali, Bismillahirrahmanirrahim dibaca sirran, tidak berbunyi ketika sholat. An Anas radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Hurairah kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yajharu biha. Dari Anas radhiyallahu berkata, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan Abu Hurairah berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan keras. Pendapat yang kedua adalah mazhab Syafi'i. Disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan keras ketika salat zahriyah, yaitu maghrib, isya, dan subuh sebelum Al-Fatihah dan surah lainnya. Ruwiya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara bi Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mazhab yang ketiga yaitu mazhab Maliki. Makruh hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim
sebelum Al-Fatihah dan surah sesudahnya ketika sholat dengan keras. Kesepakatan ulama tentang Bismillahirrahmanirrahim itu ditemukan dalam surah An-Naml ayat 30 yang berbunyi, Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman yang isinya berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sepakat ulama bahwa tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah di awal surat Taubah atau Baro'ah. Karena surat ini turun perintah dan izin angkat senjata berperang melawan kaum musyrikin dan mengusir mereka dari Jazirah Arabia. Bismillahirrahmanirrahim juga merupakan miftahul Quran, kunci Al-Quran. Wa awwalu ma jara bihil qalamu fil lauhil mahfuz, awal mula tulisan di lauhil mahfuz. Wa awwalu ma amarallahu bihi Jibril ay yukri'ahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan awal mula perintah Allah kepada Jibril untuk dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Makna bismillah. Abda'u qiraati biismillah. Au biismillah abda'u qiraati. Wal ghardu minat tasmiyah husulul barakah. Makna bismillah adalah aku mulai bacaanku dengan bismillah, atau dengan bismillah aku memulai bacaanku. Adapun tujuan mengucapkan basmalah yaitu mendapatkan keberkahan. Warada anin nabi qaluhu unzilat alayya ayatun lam tanzil ala nabiyyin ghairi Sulaiman bin Dawud wa ghairi wa hiya bismillahirrahmanirrahim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, telah diturunkan kepadaku satu ayat yang tidak diturunkan kepada Nabi selain Sulaiman bin Daud dan selain aku, dan dia adalah bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas anna Utsman bin Affan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bismillahirrahmanirrahim. Faqala huwa ismun min asma'illah wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar illa kama baina sawadil ainaini wa bayadihima minal qurbi. Dari Ibni Abbas bahwa Utsman bin Affan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah berkata, dia adalah nama dari nama-nama Allah. Tidak ada antara Allah dan di antara nama-nama Allah yang maha besar kecuali berdekatan sebagaimana kedekatan hitam dan putih bola mata. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqul ta'asha syaitan, fa innaka idza qulta ta'asha syaitana ta'azamu. Wa qala bi quwwati sarra'tuhu. Wa idza qulta bi ismillah tasagharu hatta yasira mithla dzubab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan katakan celakalah setan. Maka sesungguhnya bila engkau katakan celakalah setan, ia pun membesar. Dan setan pun berkata, dengan kekuatanku aku dapat mengalahkannya. Dan apabila engkau mengatakan bismillah, setan pun mengecil menjadi sebesar lalat. Fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin aw amrin zibalin la yuftah bi dzikrillah fahuwa abtar aw qala aqta. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah berkata, setiap pembicaraan atau urusan tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka sia-sia. Dengan nama Allah semua permulaan, semua gerakan dan arah kehidupan. Dan dengan sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim, semua hamba memulai dan menjalani aktivitasnya. Rahmat bagi semua alam. Lafzul jalalah Allah pada bismillah huwa ismun alamun khasun lillah wa huwa min aliha ilahatan ay abada ibadatan wa ma'nahu mustahakun lil ibadah duna ghairih. Nama khusus untuk Allah sebagai Tuhan yang dipertuhankan, tempat pemujaan, artinya
yang berhak untuk disembah tanpa ada selainnya. Ar-Rahman, yang maha pengasih, bima'na ar-Razzaq fid dunya wa huwa 'alal umumi likafatil khuluq, pemberi rezeki untuk semua makhluk. Ar-Rahim, yang maha penyayang, bima'nal ma'afi fil akhirah wal 'afu fil akhirah lil mu'minin adal khusus, pemberi maaf di akhirat terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku yang beriman, pecinta kajian cahaya tafsir Al-Quran, ayat berikutnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Adapun alif lam pada alhamdu bermakna lil istighraq, yaitu mencakup semua bentuk pujian. Qala Abu Ja'far bin Jarir, makna alhamdulillah asyukru lillah khalisan awalan wa akhiran, yaitu rasa syukur secara tulus sejak awal dan akhir. Wa qala Ibnu Jarir, alhamdulillah suna'un asna bihi ala nafsihi wa fi domnihi amara ibadahu ayyasnu alaihi faka'annahu qal qulu alhamdulillah, adalah suatu bentuk pujian Allah terhadap dirinya, alhamdu, sebagai perintah ataupun contoh pujian kepada dirinya dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah huwa syu'uru alladhi yufidu bihi qalbul mu'mini bimujarradi zikrihi lillah. Maka alhamdulillah adalah rasa yang memenuhi hati mukmin semata-mata berzikir hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kebersihan bagian dari iman dan pahala alhamdulillah memenuhi timbangan, dan subhanallah dan alhamdulillah pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Masih terkait dengan alhamdu, an Ibni Umar an abdan min ibadillah qal, seorang hamba berkata, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik, wahai Tuhanku, bagimu segala bentuk pujian sebagaimana layaknya keagungan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Fa'adarat bil malakain falam yadriya kaifa yaktubaniha fa sa'ida ila sama. Maka hal ini pun terdengar oleh dua malaikat yang mereka tidak mengetahui bagaimana cara menuliskan kebesaran pahalanya. Fa sa'ida ila sama, maka keduanya naik ke langit. Wa qala ya rabbana, dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, inna abdaka qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha, seorang hambamu mengatakan perkataan yang kami tidak tahu menuliskan kebesaran pahalanya. Qala Allahu azza wa jalla wa huwa ala ma qala abduh, madza qala abdi. Allah berkata, apa yang dikatakan hambaku? Kedua malaikat berkata, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Faqala Allahu azza wa jalla lahuma, maka Allah pun berkata, uktubaha kama qala abdi hatta yalqani fa ajziyahu biha. Tuliskan kalian sajalah pahalanya sebagaimana perkataan hambaku sampai dia berjumpa denganku, maka aku akan membalaskan pahala untuknya. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 70, wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji bagi Allah di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan, dan kepadanya kamu dikembalikan. Dijelaskan dalam hadis an Abi Fudalah bin Ubaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyubda bi tahmidillah was suna'i alaihi thumma liyusalli 'ala an-nabi
summa liyad'u ba'du bima syaa. Apabila seseorang berdoa, maka mulailah dengan bertahmid memuji Allah, kemudian bersalawat atas Nabi, kemudian berdoa sesuai dengan keinginan. Sesudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengarahkan dalam surah Al-Fatihah ini untuk at-tawajjuh ilallah bilhamdi wa wasfuhu birrububiyatil mutlaqah lil alamin. Menghadap kepada Allah dengan pujian atau hamdalah dan mendeskripsikan Allah sebagai Tuhan absolut bagi semua alam, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Ar-Rabbu huwa al-malikul mutasarrifu wa yutlaku fil lughah ala sayyid wa al mutasarrif lil islahi wat tarbiyati wa la yusta'malu ar-rabbu li ghairillah innahu al-ismul a'zam. Ar-Rabb, dia adalah pemilik atau raja sang pengendali. Tuhan secara etimologi yaitu penghulu atau tuan. Bagi sang pengendali tentu memberikan nilai-nilai kemaslahatan dan pendidikan. Ar-Rabb tidak digunakan kepada selain Allah karena sesungguhnya itu nama yang agung. Al-alamina, seluruh alam. Jam'un alamun, ay jami'ul khalaik. Wallahu lam yakhluqil kauna summa yatrukuhu hamala. Al-alamin jamak dari alam. Artinya semua makhluk. Dan Allah tidak menciptakan alam, kemudian membiarkannya sia-sia. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulufa. Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Az-Zumar ayat 3. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempercayainya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Ayat berikutnya dari surah Al-Fatihah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka apa yang dimaksud Ar-Rahmanir Rahim? Innaha silatur rahmati bainar rabbi wa marbubihi wa bainal khaliqi wa makhluqatihi, yaitu menunjukkan hubungan kasih sayang antara Tuhan dan pengikutnya dan antara pencipta dan makhluknya. Adapun ayat selanjutnya dari surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Maliki yaumiddin, apa yang dimaksud Al-Malik?
aqsa darajatil istila wassaytarah. Al-Malik adalah puncak tertinggi tingkat kepemimpinan dan kekuasaan. Yaumiddin huwa yaumul jazaa'i fil akhirah. Yaumiddin adalah hari pembalasan pada akhirat. Fenomena dalam kehidupan bahwa manusia yakin ada Tuhan dan ada pencipta alam, tapi mereka tidak percaya dengan hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Dan sungguh jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bal ajabu an ja'ahum munzirum minhum. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib. Aiza mitna wa kunna turaba, dzalika raj'un ba'id. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah, akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yawm Lillahil wahidul qahhar. Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qaulul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Ketika dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kenapa demikian? Li'annahu la yaddai hadun hunalika syai'a wa la yatakallamu hadun illa biiznih. Karena tidak ada seorang pun di sana yang dapat mengklaim sesuatu dan tidak ada yang berbicara dan bersuara tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersop-sop, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan hal yang benar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Yawma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok atau membantah, dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izin Allah, maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Wad-din, yang dimaksud dengan din atau yaumuddin,
yaitu al-jaza wal hisab, hari pembalasan atau hari perhitungan. Sebagaimana Allah berfirman, yauma idzi yuwaffihumullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha benar, Maha menjelaskan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhama a inna lamadinun." Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Ayat berikutnya dari surah Al-Fatihah adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Qauluhu iyyaka na'budu, iyya adalah kalimatun dhamirin khassat bil idhafati ilal mudmar. Iyya adalah kata ganti yang ditambahkan ke isim mudmar. Seperti iyaya, iyahum, iyyaka, iyana, dan sebagainya. Adapun na'budu artinya nuwahhiduka wa nuti'uka khadi'in. Kami mengesahkanmu dan mematuhimu secara total. Wal ibadatu at-ta'atu ma'at tazalluli wal khudu'. Ibadah adalah kepatuhan dengan merendahkan diri dan penurut. Wa sumiyal abdu abdan li zillatihi wa inqiyadihi. Dinamakan seorang itu hamba karena kerendahan dan kepatuhannya. Qauluhu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Bimakna natlu minka al-ma'unata ala ibadatik wa ala jami'i umurina. Kami minta pertolonganmu atas menyembahmu atau ketika menyembahmu, dan pertolonganmu atas semua urusan kami. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Dalam arti lain, la ibadata illa lillah wa la isti'anata illa billah. Tidak ada ibadah kecuali untuk Allah dan tidak ada permintaan tolong kecuali dengan Allah. Selanjutnya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina bermakna irsyadna atau al-irsyad wa taufiq. Tunjukilah kami, bimbinglah kami, berilah kemampuan kami. Wa hadzal du'a minal mu'minin ma'a qaunihim 'alal hidayah, bimakna tathbiti wa talabi mazidil hidayah. Berupa doa dari orang yang beriman yang sudah mendapat hidayah agar terus tetapkan dalam hidayah dan terus bertambah hidayahnya. Hidayah apa yang diminta seorang mukmin kepada Tuhannya? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. At-tariqul wadih, jalan yang terang, jelas, tidak bengkok. Qala Ibnu Abbas wa Jabir radhiyallahu anhuma, yang dikatakan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah al-Islam, Islam. Sedangkan Ibnu Mas'ud yang dikatakan siratal mustaqim wal Quran, dia adalah Al-Quran. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata yang dikatakan siratal mustaqim adalah kitabullah. Sa'id bin Jubair berkata huwa tariqul jannah, jalan ke surga. Sementara Sahal bin Abdullah mengatakan huwa tariqus sunnah wal jamaah. Selanjutnya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya,
bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siratal ladzina an'amta alaihim, apa yang dimaksud jalan orang-orang yang engkau telah bernikmat kepada mereka? Mananta alaihim bil hidayati wat taufiqi, yang Allah telah berikan kepada mereka petunjuk dan kemampuan. Qala Ikrimah berpendapat, mananta alaihim bis sabati alal imani wal istiqamah, yang Allah telah berikan kepada mereka ketetapan iman dan istiqamah. Siapakah mereka? Wahumul anbiya'u alaihim salam, mereka adalah para nabi alaihim salam. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berpendapat, hum qaum Musa wa Isa alaihim salam qabla ayyughayyiru dinahum, mereka adalah kaum Musa dan Isa alaihim salam sebelum mereka rubah agama mereka. Wa qala Abdurrahman bin Zaid berpendapat, yang dikatakan jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka adalah humun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mamma'ah, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ghairil maghdubi alaihim, yakni ghairu siratil ladzina ghadabta alaihim, bukanlah jalan orang-orang yang engkau telah murkai mereka. Dan yang dimaksud dengan murka atau al-ghadab huwa iradatul intiqam minal usati, yakni kehendak untuk membalaskan atau memberi ganjaran kepada orang yang durhaka atau tidak patuh. Wa ghadiballahu ta'ala la yalhaqu usatal mu'minina innama yalhaqul kafirin, dan kemarahan Allah, murka Allah tidak akan sampai kepada orang-orang beriman dan hanya sampai kepada orang-orang kafir. Waladdallin wa ghairud dallina 'anil huda, dan bukanlah orang-orang yang tersesat daripada petunjuk. Menurut beberapa riwayat, al-maghdubi alaihim humul yahud, yang maghdub atau yang dimurka Allah adalah mereka al-yahud. Waddallun, dan mereka yang sesat atau menyesatkan, humun nasara, mereka adalah Nasrani. Lianna Allah Ta'ala hakam al-yahud bil ghadab, dari surah Al-Maidah ayat 60, Allah telah menghukum Yahud dengan ghadab, dengan kemurkaan, dengan kemarahan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika mathubatan 'inda Allah, man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhul qirdata wal khanazira wa abat taghut ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Itu orang yang dilaknat dan dimurka Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan ada orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Wa hakam ala nasara bid-dhalal, dan Allah telah menetapkan Nasrani dengan kesesatan, dolal. Faqala qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Setelah membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, disunnahkan untuk meneruskannya dengan bacaan amin. Adapun makna amin
yakni Allahumma sma' wastajib, ya Allah dengarkanlah dan kabulkanlah atau perkenankanlah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innal malaikata taqulu amin wa innal imama yaqulu amin faman wafaqa ta'minahu ta'minul malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kalian katakanlah amin, maka sesungguhnya malaikat mengatakan amin dan imam juga mengatakan amin, maka barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin malaikat, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu.